Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Crypto Snake. Jadi ini apa sih? Ini ada Play to Earn Blockchain NFT Game. Nah, kalau kita lihat sedikit, ini kurang lebih seperti permainan Snake di era handphone Nokia tuh tahun sekitar 90-an ya, di mana orang udah punya handphone Nokia dan di situ terdapat game-gamenya itu Snake ya, di mana jalaninnya pakai huruf atau angka 2, 4, kemudian 6, 8 gitu untuk naik turun kiri kanan kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini gua mau jelasin dikit tentang game ini di mana game ini bisa play di arena hunt for tokens and get up to 300 snake tokens every day gitu ya. Sini kita bisa lihat mereka ada 100.000 lebih user gitu ya. Lalu di sini penghasilannya 30 sampai 115% dari staking gitu ya. Lalu kemudian di sini ada 286 SNK average players earning per day gitu ya. Nah, di sini ada community-nya, di sini dikaji juga gimana untuk start playing gitu ya. Nanti kita akan choose karakter, kemudian beli tokennya, lalu kita pilih telurnya gitulah intinya ya. Lalu kemudian di sini ada beberapa penjelasan tentang snake-nya gitu ya. Jadi kita bisa pilih beberapa karakter snake gitu ya. Sini kita bisa cek tuh ada snake yang istilahnya harganya murah di mana di sini cuma 495 ya. Lalu kalau kita next di sini kita bisa lihat ada yang 11.000, TVL-nya 5.500 gitu ya. Sini juga ada hatching time. Ini istilahnya jadi telur ke ular itu berapa lama gitu ya. Ini gaming seasonnya dalam sehari bisa berapa banyak gitu ya. Terus ini time of gaming season 15 menit istilahnya dalam satu sesi lah gitu ya. Bisa berapa lama mainnya gitu ya. Terus ada bonus atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada instruksi untuk belinya. Jadi nanti misalkan kalau kalian masih nggak ngerti, kalian bisa banget nih cek ini untuk instruksi belinya seperti itu ya. Oke, ini ada buy tokennya, kalau kita klik langsung bisa ke PancakeSwap, jadi nanti kita akan buy tokennya ya. Kita akan beli snake yang paling murah karena kita akan coba dulu nih. Seperti apa sih permainannya gitu ya. Kita akan beli sebanyak 495 SNK. Tapi mungkin kalau buat kalian yang udah coba terus ngerasa oke, ngerasa bisa play to earn di sini ya. Kalian bisa pilih snake-snake yang istilahnya di sini nih. Seperti Python ini 500.000 SNK, kemudian ada juga yang 2,5 juta SNK atau Anaconda gitu ya. Kita bisa lihat di sini time of gaming seasonnya 60 sejam gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian dalam satu sesi bisa bertahan 1 jam, ya hebat gitulah ya. Dan rewardnya kali 5 gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi sekarang kita akan beli tokennya. Kita akan beli tokennya sebanyak 495 ya. Oke, jadi kita ke PancakeSwap, kemudian kita pilih saldo SNK-nya, kita akan beli sebanyak 500, itu kena sekitar 168 dolar atau 1,7 dolar. Itu nggak sampai 28 ribuan gitu, nggak sampai bahkan. Kita langsung klik swap aja. Ini ada permintaan untuk swap, kita confirm. Lalu MetaMask pop-up-nya keluar, ini langsung kita confirm aja. Kita tunggu ya sampai saldonya nambah. Oke, ini sekarang saldonya sudah nambah ya sebanyak 500. Nah, sekarang kita akan langsung beli ini ya. Pertama-tama kita harus connect wallet dulu. Sini kita connect wallet ke websitenya. Di sini kita connect-connect saja seperti biasa ya. Nah, ini kita sign juga gitu ya. Sudah di sini kelihatan ya ada saldonya sebanyak 500 SNK gitu ya. Kemudian kita tinggal approve di sini untuk spend SNK kita. Kita tinggal confirm. Oke, kalau sudah confirm maka otomatis semuanya akan berubah jadi buy ya. Kita bisa lihat buy buy buy. Jadi sekali approve kalian bisa beli beberapa gitulah ya. Oke, langsung aja kita beli yang paling murah ini yang Black Mamba ya. Starting price-nya 495. Kita klik buy. Di sini kita ketik 495 berarti ya. Kita klik buy. Ini keluar pop-up MetaMask-nya, langsung kita confirm. Oke, transaksinya udah sukses ya. Oke, jadi di sini gue udah beli kan ya. Nah, di sini kalau kalian tadi dari GetSnack kemudian ke dashboard, di sini ada Black Mamba, ini hashtagnya ada number NFT-nya kurang lebih ya 24580 gitu ya. Di sini ada telurnya, kemudian di sini ada TVL-nya, di sini ada 495 SNK gitu ya. Di sini ada hatch time-nya, istilahnya waktu menetasnya. Ini kan sekarang jam 15.45 ya. Ini jadi baru beli aja di 15.44 dan besok nih 5 Maret 2022 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti telur ini udah datang waktunya gitu ya, kita tinggal klik hatch untuk dapetin ularnya lah gitu loh. Kemudian di sini kita juga punya pilihan untuk transfer ataupun sell telurnya gitu ya. Mungkin ini merasa telurnya ini telur emas gitu lah ya, ataupun nanti
ketika hatch ternyata ularnya itu dapatnya yang rare atau yang langka atau yang bagus gitu, maka kita bisa sell gitu ya. Jadi dalam game ini ketika kalian beli gitu ya, kalian butuh waktu untuk telurnya hatch sekitar 24 jam gitu. Jadi ya harus sabar menunggu, karena kalau misalkan mau main gak bisa langsung main, tapi harus belanja-belanja dulu, baru sabar dulu, kurang lebih seperti itu. Nah, lihat ya, kita akan lihat setelah 24 jam kemudian dapatnya apa gitu ya. Oke? Oke guys, jadi udah 24 jam berlalu. Nah, ini sekarang gue bisa hatch ya. Jadi tombol hatchnya udah bisa diklik, tinggal di hatch. Maka akan muncul transaction, ini tinggal di sign aja. Kemudian kita confirm. Oke, nah ini kita bisa lihat ya di sini ular kita namanya Black Mamba, terus ini kemarin adalah nomor NFT-nya lah kurang lebih ya. Oke guys, jadi Ini ada penjelasan dikit. Di TVL-nya, sini ada kemudian ada TVL-nya, game game balance-nya, balance, kemudian kemudian di ada sini ada APR-nya, APR-nya kemudian ya total GP 15%. ini Nanti kita gua akan masih jelasin nggak lebih tahu ya lanjut gimana gitu. cara mainnya. Kemudian di sini ada total GP, GP itu gameplay ya. Jadi di sini kemudian daily GP-nya, daily gameplay sehari kalian bisa mainin cuma maksimal 3 kali gitu ya. Kemudian di sini hatching time itu jam kita memecahkan telurnya, pas dia telur jadi ular itu jam berapa gitu lah ya. Oke guys, untuk mainin snake-nya gampang banget. Kalian tinggal pakai panah keyboard tuh atas bawah kiri kanan untuk kontrol snake-nya gitu ya. Lalu kalian tinggal kontrol snake-nya menuju ke koin-koinnya itu. Nah, di sini kalau gua lihat koinnya itu berpindah-pindah ya, dan tiap koin itu punya waktu. Jadi kalau kalian misalkan samperin koinnya telat, maka koinnya akan berpindah tempat dan kalian ya otomatis harus pindah menuju ke koin yang pindah tempat itu lagi gitulah ya. Kalau kalian perhatiin di kiri itu ada waktu berjalan. Jadi istilahnya dalam satu match itu kalau misalkan kalian gak kalah-kalah, emang nggak masalah gitu ya. Tapi permainan kalian itu waktunya dibatesin ya. Kalau di sini in case gua sekitar 500 detik gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kayak tadi gua bilang tiap kali kalah TVL kita akan dikurangin terus gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat yang ada abu-abu itu semacam bom ya, jangan dilewatin gitu karena itu bisa ngeburn atau ngurangin reward dari SNK kalian gitu ya. Jadi itu dihindarin aja, anggap aja nggak ada gitu ya. Atau anggap aja obstacle yang nggak boleh dikenain gitu ya. Nah, sisanya kurang lebih sama seperti permainan Snake biasa, tapi ya otomatis di sini ada nyawanya ya. Di sini nggak bisa kalian main kalah-kalah terus, karena kok kalian kalah-kalah terus nanti otomatis snacknya TVL-nya habis, maka ya hilang guys gitu, seperti itu. Gua akan ngejelasin tentang withdraw funds-nya di sini, dimana istilahnya untuk bisa klaim duitnya lah ya gitu. Nah, di sini gua nggak akan bahas cara yang ribet, dimana di sini harus punya artifak ya. Jadi kalau misalkan kalian mau klaim tanpa menghancurkan ular, itu harus punya beberapa artifak yang istilahnya bisa skill khususnya adalah untuk klaim duit gitu ya, tanpa bikin ularnya mati gitu ya. Karena di sini sistem gamenya itu adalah play to earn sih, play to earn gitu ya. Tapi play to earn-nya itu sistemnya seperti piggy bank atau celengan ayam. Gua menggambarkan seperti ini. Misalkan nih telur kalian nih ya gitu ya. Kalau kayak di sini punya gue, ini gue bekas mainin ya. Di sini TVL gua 143,4 gitu ya. Nah, celengan kita ini dapat bunga. Dalam bunganya setahun adalah 15% gitu ya. Jadi istilahnya walaupun kalian beli ular ini gak dimainin, dia tetap akan berjalan bunganya ya. Tapi ya walaupun bunganya kecil banget gitu ya. Lalu kemudian di sini ada yang namanya game balance gitu ya. Game balance itu adalah 11,6 gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahin itu istilahnya adalah total celengan kita gitu ya. Nah, tapi celengan kita ini kalau dimainkan bisa bertambah. Tapi kalau istilahnya dalam main Snake, kalah terus, nah itu maka bisa berkurang total celengannya gitu ya. Nah, Snake ini kita bisa main terus gitu ya, terus tanpa ada nyawa, tanpa ngulang skor gitu ya istilahnya. Itu kita bisa bermain terus, tapi tiap kali nabrak atau tiap kali kita restart gamenya atau memperpanjang gamenya ya, walaupun kita istilahnya sering kalah, itu TVL kita akan berkurang 1% gitu. Jadi contoh sekali kalah berkurang 1%, dua kali kalah 2%, tiga kali kalah 3%, dan seterusnya gitu ya. Jadi misalkan kalian main, kalian harus tahu momen kapan untuk berhenti ya. Contoh maksimal ya 5% aja atau 3% seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kalian ulang ya otomatis daily gameplaynya nambah, total gameplaynya juga nambah gitu ya. Kemudian kalau kalian penasaran nih gimana cara untuk earn-nya gitu ya intinya ya. Nah, cara untuk earn-nya adalah kalian put to sleep snack-nya gitu ya. Di sini dijelasin
Kalau misalkan di sini kalau kalian klik put to sleep gitu ya, kalian punya pilihan untuk wake up atau destroy gitu ya. Kalau wake up itu istilahnya kalian pengen snacknya bekerja lagi, bisa dimainin lagi untuk dapetin duit lagi gitu ya. Tapi kalau kalian pilih destroy maka istilahnya contoh kayak di gambar ini ya, di sini TVL-nya ada 22.100 sekian SNK ditambah dengan 237,4 SNK gitu ya. Maka itu nanti total SNK yang kalian akan dapetin gitu ya. Jadi main game ini sih bukan tipe game yang seperti aksi ya, dimana main dapat kemudian 2 minggu kemudian bisa diklaim gitu. Tapi di sini enggak, kalau kalian main kumpul kalian ngerasa cukup, maka NFT snack-nya harus dihancurin buat kalian ambil return itu gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi di sini ada kelemahannya juga di mana misalkan kalau TVL kalian habis, maka nanti snake-nya akan mati lah istilahnya gitu, akan hilang, NFT-nya hancur gitu ya. Nah, jadi satu-satunya cara ketika kalian main usahain TVL-nya itu jangan rendah-rendah banget ya. Jadi kalau misalkan TVL-nya pun terlalu rendah, kalian harus top up lagi atau feed lah bahasanya gitu ya. Feed itu untuk nambah TVL-nya lah, istilahnya TVL itu darahnya lah. Jadi istilahnya snack-nya walaupun nubruk minus 1% darahnya atau 2-3% masih punya kesempatan untuk hidup seperti itu. Oke guys, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.